dampak dan juga himbauan dari komandan tentang virus corona ini. Dan pertama-tama saya minta izin untuk memperkenalkan diri. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolsek Jerngi AKP Jauhari menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya wilayah Jerngi terkait himbauan dari pemerintah pusat dan maklumat Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia terkait penularan virus corona atau COVID-19. Oleh karena itu, saya tekankan kepada masyarakat khususnya wilayah Jerngi agar mematuhi apa yang telah menjadi larangan dari pemerintah pusat. Artinya masyarakat bawah harus mengikuti aturan tersebut karena bahayanya penularan penyakit corona ini sangat luas sekali, sudah internasional ya. Negara-negara sudah banyak yang tertular, bahkan korbannya pun banyak. Oleh karena itu juga ada ini larangan dari Majelis NU mungkin ya, yang mana meminta giat-giat seperti intihanan, seperti Isra Mi'raj ini disarankan tidak dilaksanakan atau ditunda, bukan melarang, ditunda kegiatannya sampai situasi benar-benar aman kondusif. Itu dari kami. Dan apabila saya telah memberikan atau menyampaikan saran tersebut oleh masyarakat bawah dilanggar, ya risiko tanggung sendiri karena di situ ada sanksi hukum. Ya, sanksi hukum pidananya mungkin sanksinya 1 tahun. Ya, itu aja dari saya. sekali lagi dan 2 atau 1 kalimat kepada masyarakat Bencelok tentang virus ini. Terkait dengan penularan virus corona ini, menurut informasi dari staf kami, intelijen kami, untuk wilayah Bencelok masih belum ada. Namun kita tetap antisipasi dan selalu memberikan himbauan-himbauan ke masyarakat. Setiap ada pertemuan mesti kita turun gitu. Wave Beats Music. Himbauan pemerintah terhadap virus corona. Yang pertama, apa himbauan Bapak kepada masyarakat Desa Bencelok tentang himbauan yang dari pemerintah itu, Pak? Bagaimana himbauan Bapak? Ya, terima kasih ya. Mengenai himbauan dari Kepala Desa Bencelok menyikapi apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah bahwa tidak boleh kita mengadakan perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya pengerahan massa lebih dari 5 atau 10 orang. Maka saya menghimbau kepada masyarakat untuk sementara ini sampai nanti tanggal ditetapkan tidak ada kegiatan yang berkaitan berat dengan pengerahan massa. Tidak ada, karena dikhawatirkan nanti akan menjadi masalah baru tentang penyebaran virus itu. Karena pilihannya ada 2 memang ketika saat berkumpul. Kalau tidak ditulari, kita menularkan. Kan kita nggak tahu siapa yang terinfeksi, siapa yang tidak.
karena gejala itu tidak muncul pada diri orang yang terinfeksi. Itu tidak ada gejala apa-apa, normal-normal saja. Oleh karena itu, karena sebaran virus ini begitu masif, harapan saya untuk sementara kegiatan-kegiatan sifatnya perkumpulan, undangan, kegiatan apapun sementara di cancel terlebih dahulu sampai nanti ada ketentuan lebih lanjut dari pemerintah ataupun dari himbauan kepolisian. Ya, mengenai himbauan lagi, bagaimana dampak kepada masyarakat yang sudah terlanjur mempunyai acara seperti manten dan Isra Mi'raj, sekarang bulan Isra Mi'raj, bagaimana itu? Ya, ini adalah sesuatu apa ya yang terjadi pada diri masyarakat untuk hari-hari ini. Mereka banyak yang memiliki hajatan, mulai dari pernikahan, Isra Mi'raj, bahkan saya sebagai kepala desa juga rencana mengadakan Isra Mi'raj dan juga Istighosah Kubro. Kita rencana akan mengundang dari BLKB untuk memutar film corona itu, kemudian dari Dinkes kita beri waktu juga, dari para kiai alim ulama untuk menyampaikan tausiahnya dan doa bersama. Itu juga kita cancel karena sudah ada himbauan dari Kapolri dalam hal ini, dan bagi pelanggarnya nanti juga akan ada sanksi pidana. Oleh karena itu saya harapkan ketika kasus manten justru kami ingin mengarahkan bagi siapapun yang melaksanakan pernikahan. Saya sebagai kepala desa Banjelo mengarahkan pernikahan itu dilakukan di balai kantor KUA kecamatan. Sementara di perayaannya nanti akan ditunda. Jadi hanya ini aja, karena walaupun nanti ini ada acara tetap dilaksanakan dan perintah dari Kapolsek itu hanya 2 mobil, itu pun isi 5. Saya nggak yakin ini akan isi 5. Nah, dari rumah tetangga saya sudah lebih dari 10-20, dan mereka nggak mungkin ada jaminan isi 5 2 mobil, bahkan bisa 5 mobil. Nah, ini nanti akan disikapi dan ditindak tegas, akan dibubarkan. Ketika dibubarkan, maka yang bersangkutan akan malu. Saya pun sebagai kepala desa juga akan malu. Kenapa? Karena kita tidak taat kepada regulasi hukum perundangan yang ada. Himbauan saya tetap laksanakan pernikahan, tapi dibatasi, dan nikahnya pun di balai kantor KUA. Nanti perayaannya akan datang. Mengenai juga Isra Mi'raj juga bisa ditunda. Terus kemudian imtihan juga bisa ditunda dan sebagainya. Ini demi keamanan kita bersama, karena memang COVID-19 ini betul-betul pandemi. Jadi penyebarannya begitu cepat dan sangat luar biasa, dan lebih menakutkan daripada AIDS. Karena bagi siapapun yang akan terkena itu dan tidak tertolong, maka sampai penguburannya pun itu beda, pakai plastik, dibungkus kedap air, kedap udara. Ini lebih menakutkan. Jadi harapan kita masyarakat paham dan sadar tentang ini. Ini harapan kita ke depan. Terima kasih. Ya, Pak. Yang terakhir ya, Pak, pastikan masyarakat desa ini tentang peraturan pemerintah atau himbauan pemerintah pasti ada pro dan kontranya di masyarakat. Jadi bagaimana cara Bapak sebagai kepala desa meyakinkan masyarakat tentang bahayanya virus COVID-19 ini atau virus corona ini?
kita selalu di beberapa pertemuan pengajian sebelum dilarang ini ada 5 tempat pengajian saya sampaikan kepada masyarakat, kita berikan edukasi bahwa urusan masalah virus corona ini bukan masalah urusan agama. Urusan kita kepada Allah silahkan terus dilanjutkan. Ibadah kita kepada Allah terus dilanjutkan. Virus corona ini adalah sebuah tantangan dari sisi sains, keilmuan, pengetahuan. Maka kita harus memahami tentang virus corona ini, sehingga ketika paham tentang virus corona ini, maka kita akan sadar. Kalau sudah timbul kesadaran bahwa ada dua sisi usaha kita kepada Allah juga akan kita laksanakan ibadah, usaha pendekatan sains keilmuan kita memahami virus corona juga menjadi sebuah keharusan. Ketika kita mengkolaborasikan dua hal ini, maka otomatis kita akan selamat karena memahami sisi-sisi itu yang sudah kita edukasikan ke masyarakat. Jadi ini yang terus kita lakukan. Kemudian usaha yang lain, pendekatan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama tentang bahaya virus ini. Kemudian yang usaha yang ketiga, saya dengan ketua PKK memberikan support mereka yang sudah kadung mau mengadakan hajatan pernikahan, kita datangi, kita support, berikan pengertian bahwa ini memang sudah menjadi aturan dan rata-rata mereka mau mengikuti itu, menyadari itu. Artinya kepala desa aja yang punya hajatan itu nggak bisa, apalagi rakyatnya. Jadi kita sudah memberikan uswah teladan. Kepala desa sebenarnya ada 2 agenda besar, cuma semuanya digagalkan demi kita mengikuti peraturan yang ada. Masyarakat pun juga mengajak kepada kita agar juga mengikuti kita, sehingga kita bisa terselesaikan, minimal Bancairo ini terselamatkan dari yang namanya COVID-19. Terima kasih Pak buat statement Bapak, Ya. atas waktunya juga. Terima kasih Pak ya. Terakhir Pak, 1 kalimat atau 2 kalimat kepada masyarakat tentang bahayanya virus ini. Cek kok tako, cek ngal-bengal, biasa-biasa saus. Menghadapi ini kita bergandengan tangan, insya Allah kita akan lebih kuat daripada virus itu. Kita akan memenangkan pertarungan ini. Yakinlah kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala, dan yakinlah dengan kemampuan ilmu pengetahuan kita, sehingga kita bisa mengkolaborasikan antara nilai-nilai spiritual dengan nilai pengetahuan, sehingga ini akan menjadi kekuatan dahsyat kalau hanya untuk mengalahkan virus corona atau COVID-19. Terima kasih.